Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini kita akan membahas mengenai imposter syndrome. Nah, apa sih imposter syndrome? Ini based on yang gue Google ya. Imposter syndrome adalah kondisi psikologis di mana seseorang merasa tidak pantas meraih kesuksesan yang telah dicapainya. Orang dengan sindrom ini justru merasa was-was seolah suatu hari orang-orang akan tahu bahwa dirinya hanyalah seorang penipu yang tidak berhak mengakui segala prestasi dan keberhasilannya. Okay, I have to admit I feel imposter syndrome. I mean almost, all of my life. Gue ngerasa apapun yang terjadi di gue, misalnya kayak gue menang sesuatu, or gue berprestasi, or gue kuliah di suatu tempat, ataupun gue mendapatkan sesuatu, itu gue ngerasa nggak kayak gue cuma beruntung gitu loh, or ya mungkin kayak orang tuh salah pilih, or mungkin gue menang ini karena emang ya kebetulan aja. Padahal sebenarnya di balik layar tuh kayak gue sebenarnya kerja keras untuk mendapatkan hal itu. Contoh nih, dulu ketika gue masuk sekolah favorit misalnya di kota gue dulu, gue tuh sempat ngerasa ini beneran hasil jadi payah gue. Padahal tuh gue emang beneran tes, dan skor gue tuh emang bagus. Tapi gue masih ngerasa bahwa kayak ini kayaknya salah nih, atau mungkin gue cuma beruntung doang, ataupun kayak mungkin pertanyaan yang ditanya di tesnya itu adalah pertanyaan yang kebetulan gue tahu. Yang kayak gitu sebenarnya, kayak gue merasa kayak ini nih gue mendapatkan itu bukan karena kemampuan gue, kayak ini mungkin kayak gue kebetulan aja, gue beruntung. Padahal gue tuh udah kerja keras untuk belajar supaya gue masuk sekolah itu. Contoh lagi yang lain, misal gue kuliah di ITB nih, gue awalnya ngerasa kayaknya ini emang kayak gue beruntung doang gitu loh, kayak mungkin gue ini kali ya, kuota yang diterima di ITB tuh ditambahin kali, jadi gue kayak nyempil di urutan belakang. Or mungkin ya pas SBMPTN mungkin gue pas banget gitu loh, jawaban gue tuh gue nebak-nebak terus jawaban gue bener. Padahal gue tuh mati-matian untuk belajar hal itu. Nah, kemudian juga sering terjadi, misal gue diterima di kerjaan gue sekarang, terus gue langsung bertanya kayak kenapa mereka mau nerima gue ya, kayak sebenarnya gue nggak bisa ngapa-ngapain, misalnya kayak nggak ada yang bisa gue offer ke perusahaan ini gitu loh, kayak kemampuan gue tuh belum cukup, dan gue nggak bisa berkontribusi lebih untuk perusahaan ini. Kayak pikiran itu tuh datang terus loh di otak gue. Tapi sayangnya ketika kita nih orang yang punya imposter syndrome ini ngomong ke teman-temannya ataupun ke orang-orang, kayak orang-orang langsung mikir gini, apaan sih lo, kayak humble brag banget. Maksudnya adalah kayak kan lo udah dapet semuanya ini, istilahnya orang-orang mikir lo tuh pamer. Padahal tuh sebenarnya enggak, emang kayak ini nih emang situasi psikologis dimana kayak lo ngerasa lo was-was gitu loh, kayak lo ternyata sebenarnya kayak ini gue tuh nggak pantas untuk dapet ini dan lain sebagainya. Emang kayak gitu. Ini kayak nggak dibuat-buat, ini emang terjadi di beberapa orang including me. Dan ini kayaknya menurut gue ini akan stay in ourselves gitu loh. Maybe selamanya, tapi kayak kita bisa kontrol cara untuk menanggulanginya ya. Misalnya gini, ketika ada perasaan imposter tadi, si imposter syndrome tadi, yang perasaan was-was ketika kayak lo berada di suatu lingkungan, misalnya lo lingkungan kerja ataupun lingkungan akademis lo harus mikir kayak okay, I deserve to be here, fake it until you make it. Jadi sebenarnya kayak ini adalah kemampuan lo, semuanya itu kemampuan lo. Kenapa lo bisa berada di tempat lo sekarang, itu sebenarnya pure kemampuan lo. Tapi kayak lo harus ingat, everybody feel that way. I mean most of them at least. You're not alone. I feel that way too. Mereka tuh emang pandai aja untuk menutupi imposter syndrome ini. Tapi coba lo tanya ke diri lo sendiri ataupun ke teman-teman lo, kayak sebenarnya lo ngerasa nggak sih apa yang gue rasain? And I bet you, and they will answer the question like, okay, I feel that too, but it's
a little bit different karena orang-orang pandai banget menutupi si imposter ini. Imposter syndrome tuh sebenarnya ada positifnya, yaitu adalah membuat kita ingin bekerja lebih gitu loh, untuk untuk menanggulangi perasaan was-was atau kekurangan yang kita alami. Misalnya kayak kita kurang berkontribusi, atau kurang pinter, atau apa. Karena kita kurang berkontribusi, makanya kita kontribusi mau lebih. Kemudian kalau misalnya kita ngerasa kurang pinter, makanya kita belajar. And sometimes it's good things to do. Sometimes si imposter syndrome ini baik untuk kita ya, karena kita bikin kita lebih aware bahwa kita banyak kekurangan dan kita mau belajar. Dan itu sih sebenarnya positive things dari imposter syndrome. But I have to give a note that jangan ngerasa bahwa ketika ada si imposter syndrome ini menyerang gitu loh, rasa was-was, rasa kayak insecuritiesnya muncul. Think that you're not alone. Pertama, kayak lo nggak sendiri, banyak orang yang ngerasain hal sama. Kedua adalah fake it until you make it. It works. It sounds cliche but it works. Jadi kayak lo fake it aja, kayak sambil lo kayak make it. Dan ketiga adalah if you need someone to talk to, please ask someone that you can trust. Soalnya orang yang deket yang misalnya kayak kalian bisa curhat, I feel this way and this way. Sometimes it helps you a lot, and in my case it helps me a lot. Ketika gue menemukan seseorang yang bisa gue curhatin tentang my imposter syndrome. I think that's all guys, and if you have any comments or anything, just comment down below. I want you to subscribe because I'm gonna post a lot of videos more. So yeah, bye.